Dan bagi siapapun, termasuk yang satu bintang dengan Bapak, yang tidak patuh, laporkan Pak. Ini soal kehormatan TNI Pak, save TNI. Apa artinya kalau Kasal hebat, kalau bawahannya semua tidak turut patuh kepada Anda? Ini berulang Pak. Saya mencatat dari mulai paling terakhir Pak Muldoko ke Pak Gatot. Pak Muldoko membentuk Kogab Wilhan, bikin operasi di Hotel Borobudur, nggak mau itu Kasatnya. Kasatnya Pak Gatot. Pak Gatot naik, Pak Mulyono ya masih nurut lah. Tapi setelah itu masuk Pak Hadi, begitu lagi. Pak Hadi dengan Pak Andika, dengan segala hormat saya juga tidak terlalu harmoni juga. Silakan Bapak koreksi saya. Dan demikian juga Bapak sekarang dengan Pak Dudung. Ada apa sih 87 ke 88 kau jadi rival? Orang sama-sama tinggal hitung bulan pensiun kok. Hah? Saya bilang boro-boro lu punya ajudan. Pintu lu juga nggak ada lu yang bukain lagi nanti. Paling di mana lo? Oh fisioterapi. Di mana lo? Oh di UGD. Asam urat naik. Apa sih yang kemudian dipertahankan ego? Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI Pak. Dengan segala hormat saya Pak, saya dekat sama Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk salah satu yang mendukung penuh Bapak. Tapi Pak, prihatin kita Pak. Saya punya catatannya. Ini tidak elok kalau saya sampaikan Pak. Dari mulai pertentangan soal ini, soal banyak sekali catatannya. Sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan katanya. Saya nggak tahu, silakan nanti Bapak jelaskan. Nah, apakah ini harus menjadi pertentangan Pak, yang kemudian mengorbankan TNI Pak? TNI ini dari Kawah Chandra Muka orang hebat semua Pak, punya moral semua ini. Saya pun anak kolong Pak, bapak ibu saya di Kalibata, sama makam pahlawan Kalibata Pak. Nah ini yang saya kira Pak Andika, saya tahu Pak Andika, Jenderal Andika orang yang patuh betul. Saking patuhnya memang rigid Anda. Orang bilang ngapain sih Panglima urusin yang tetek bengek begini. Tapi saya tahu Anda orang perfeksionis. Tapi sayang punishment di Anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it. Dia apa saya Pak, saya lapor Presiden. Biar aja gemuruh Republik ini. Ngapain Pak kita sandang-sandang semua jabatan? Kalau tidak ada ketegasan, ini semua menjadi rahasia umum Pak. Rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika tidak ada Kasat. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada Kasat di situ. Saya tidak tahu, nanti silakan dijelaskan. Apakah Anda undang tapi dia tidak hadir? Apakah memang tidak diundang? Saya nggak tahu, silakan nanti dijawab. Baik. Jadi sebentar 1 menit lagi. Oke. Saya ingin stressing saya justru di sini Pak. Bagaimanapun kita harus akhiri Pak. Nanti siapa lagi penggantinya? Siapa saya nggak tahu. Wallahu alam. Apakah Pak Yudo? Apakah Pak Fajar atau siapa? Dengar-dengar katanya ini potong generasi katanya. Jadi langsung ke 94 semua. Jangan ada yang marah. Dipersiapkan yang akan kelahiran 68 ke atas. Ya wajar. Dipersiapkan untuk melintasi persiapan sampai lewat masa pemilu. Karena ada 2 pemilu besar, Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Wajar. Nah, kami ikut di dalam pengambil kebijakan di bawah Bapak. Makanya kita ikut memberikan pandangan Pak. Sekali lagi ini pandangan Panglima. Makanya saya berharap Pak Kasat ada di sini. Agar kita tidak terjadi suatu sepertinya pemihakan. Sekali lagi saya teman, ke kiri ke kanan saya teman. Tetapi dalam hal ini kita yang bicara adalah objektivitas Pak. Tidak ada urusan subjektivitas. Ya,
Kita ingin nanti kalau memang dijadwalkan oleh ketua di rapat hari apa, ya kita khusus membedah masalah yang lebih internal soal TNI-nya. Dengan Panglima TNI, tanggapan Bapak, terima kasih. Kalau makanya saya kadang-kadang ya, kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak jelas saja gitu loh. Ya, saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja, tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP, itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan Batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Saya sebagai pimpinan Angkatan Darat, saya cek kesiapannya sejauh mana. Karena nanti akan digunakan oleh Panglima TNI di mana? Di Papua. Kita menyiapkan, kita membina, kita melatih. Sejauh mana kesiapan itu? Nanti akan dipakai oleh Panglima nanti di sana. Karena Panglima sebagai pengguna. Ya, karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya. Latihannya bagaimana? Kesiapan materialnya bagaimana? Itu kita siapkan. Itu lebih penting kalau menurut saya. Ya. Pak Dudung, berarti itu bagian koordinasi ke Panglima ya Pak? Loh iya jelas lah. Karena sempat disampaikan sudah lumrah kalau di mana ada Panglima tidak ada kasat. Wah itu kan ya itu orang-orang yang itu yang harus kita waspadai. Ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa itu model-model begitu tuh. Ya. Ya, beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri, saya juga belum kesempatan. Tapi saya udah SMS-an sudah, nggak ada masalah, nggak ada yang dipermasalahkan ya. TNI solid. Kalau ada perbedaan itu biasa. Dalam satu organisasi mungkin saya dengan Wakasat juga ada perbedaan, saya dengan staf saya ada perbedaan, Kasdam dengan Pangdam ada perbedaan, pejabat lama dengan pejabat baru itu ada perbedaan, kebijakan itu biasa. Jangan dibesar-besarkan, ya. Dulu mungkin zaman Pak Hadi dengan Pak Andika ada perbedaan, ya nggak apa-apa, itu dinamika, tapi jangan dibesar-besarkan. TNI itu tetap solid, nggak ada masalah kita, ya. Thank you ya.